Hai semua, nama gue Haji Mustafa dan kali ini kita akan coba membuat game, yaitu game Flappy Bird. Kita akan coba mengclone game Flappy Bird dengan Python, bahasa pemrograman Python, dan Pygame. Jadi Pygame itu adalah sebuah game game framework atau game library, terserah teman-teman mau nyebutnya apa, yang berisikan tools tools yang memudahkan teman-teman untuk membuat game. Nah, ini contoh, ini website dari Pygame. Sebenarnya nggak cuma game sih, tapi kebanyakan kebanyakan untuk bikin game gitu ya. Oke, kita bisa buka text editornya. Nah, sini saya udah buka gunain Sublime. Teman-teman bisa gunain text editor apa aja. Oh iya, di sini kita nggak akan kayak nggak ngasih tahu install install Pygame dari awal. Produsernya teman-teman pasti bisa yang install sendiri ya. Teman-teman bisa ke dokumentasinya, nanti di situ dijelasin cara install Pygame. Dan tutorial ini mungkin agak sedikit sedikit intermediate kali ya, karena nantinya ada beberapa kita akan gunain kelas. Jadi kalau teman-teman mungkin belajar Python dan belum belum nyampe materi kelas, saya harap teman-teman bisa coba pelajarin dulu. Jadi di video pertama kita akan bikin setupnya. Oke, kita bikin filenya dulu ya. Yang pasti kita bikin filenya, terus kita save. Kita save dulu. Kita kasih nama, teman-teman bisa kasih terserah apa aja. Misalkan flappy.py, karena extensionnya Python yaitu py. Save. Oke, ini dia filenya. Oke, yang pertama kita lakukan itu adalah kita import library-nya dulu ya. Kita import Pygame-nya dulu. Jadi kita bisa tulis import Pygame. Oke. Lalu kita bisa import konstannya Pygame. Jadi import pygame.locals import all. Nah, jadi Pygame tuh dia tuh punya beberapa variable konstan gitu yang nanti bakal kita lihat. Yang dengan kita ngelakuin import from pygame.locals import bintang, ini artinya kita import semuanya ya. Jadi kita nggak harus aksesnya kayak harus nulis Pygame dulu, habis itu konstannya. Jadi kita bisa langsung nulis konstannya. Oke, setelah itu kita bisa bikin variabel. Ini saya gunain huruf besar width. Ini untuk lebar dari Windows-nya. Jadi nantinya kita akan mengatur lebar dari Windows dan tingginya. Untuk lebarnya kita kasih 480 pixel. Untuk tingginya kita kasih 600. Setelah itu kita bisa kasih FPS. Jadi FPS buat teman-teman yang mungkin sering banget main game. Jadi FPS itu adalah frame per second nih. Jadi kita mau game kita itu jalan di kecepatan FPS sekian. Jadi ketika kita menjalankan sebuah game itu kan dia bakal menjalankan secepat dari komputernya ya. Jadi kalau misalkan misalkan komputer kita nih speknya tinggi ya, itu otomatis gamenya bakal kenceng banget nih. Tapi untuk komputer yang speknya tidak begitu tinggi, mungkin speknya rendah, jadi gamenya bakal kurang begitu nyaman untuk dimainkan. Nah, dengan kita ngasih FPS, itu akan membuat gamenya tuh stabil, jadi dimainkan di spek yang tinggi. Ya, seperti itu. Yang di spek yang rendah pun sama, jadi tidak ada pembeda gitulah ya. Kita kasih 30 fps. Lalu di sini kita bisa membuat beberapa variabel warna. Jadi nanti kita juga akan memberikan warna ke game kita. Kita bisa kasih misalkan kita bisa bikin variabel warna. Pertama kita mau warna putih, dan di Pygame untuk warna itu dia menggunakan RGB. Jadi RGB itu apa? Itu singkatan dari red, green, dan blue. Ya, untuk warna putih itu dia full 255, 255, 255. Jadi ini red. Mungkin kita bisa kasih komen. Ini red.
terus ini green, dan ini hapus dikit, ini blue. Nah jadi yang bagian pertama ini red, ini green, dan ini blue. Oke, jadi kalau misalkan semuanya full 255 itu putih. Jadi kalau misalkan 0 itu berarti hitam. Lalu black atau warna hitam, lalu warna merah. Kenapa kita bikin warna ini, karena biar nantinya tuh pas kita ngasih warna kita nggak nulis kayak gini nih, kayak tuple kan, ini kan tuple ya teman-teman, yang terbiasa dengan Python ini tuple. Jadi agar kita nggak pusing gitu, ini apa gitu maksudnya. Jadi kalau kita kasih simpen dulu ke variabel, kita bisa lihat oh ini ternyata untuk warna gitu ya kan. Warna hijau 2550, terus warna biru kita kasih warna blue aja, 002255. Oke. Setelah itu teman-teman bisa save dulu terserah. Nah setelah kita bikin untuk ngatur layar, FPS, dan warna, kita akan ibaratnya menginisialisasi Pygame. Jadi setiap kali kita mau bikin game di Pygame, kita harus manggil pygame.init. Nah ini artinya kita menginisialisasi ya. Jadi kita, kalau kita nggak gunain ini, otomatis ya nggak akan bisa kita bikin game di Pygame. Dan berarti nggak akan muncul game kita juga ya. Lalu setelah itu kita akan bikin variable screen, di mana dia menyimpan informasi untuk layar yang nanti bakal kita tampilin. Kita bisa bikin pygame.display buat bikin layarnya. Nah kita mau set mode. Nah di set mode ini dia punya dua argumen. Jadi pertama dia tuh argumennya tuple. Pertama itu lebarnya, karena kita sudah bikin variabel untuk lebar layarnya. Kita bisa tulis width dan height untuk lebar dan tinggi layarnya. Lalu setelah itu kita bisa kasih nama dari nanti aplikasi Windows yang layarnya itu, kita kasih caption ya, sorry. Nah kalau misalnya teman-teman lihat kan di Sublime dia kan ada di pojok kiri nih, ada informasi file, habis itu Sublime text. Nah kita juga mau nih ngasih caption ke game kita nantinya, itu dengan pygame.display set caption. Habis itu dia ngasih value string, kita bisa tulis Flappy Bird clone, misalkan seperti itu ya. Nah yang cuma itu aja, kita juga butuh clock. Ini kita bikin variable clock. Nah di sini dia nyimpan pygame.time.clock. Ini nantinya berguna untuk ya itu tadi FPS kita. Jadi nantinya kita gunain clock buat ngatur FPS kita. Lalu setelah itu kita akan ke game loop. Nah, jadi apa itu game loop? Game loop pada dasarnya adalah loop ya, looping. Game loop itu yang akan terusan berjalan selama kita nggak nge-close ini ya, nggak nge-close gamenya gitu. Jadi dia akan terus menerus berjalan selama kita memainkan gamenya. Kalau misalkan kita nggak nge-close atau nggak exit ya otomatis ya kita nggak akan close gitu. Jadi itulah sedikit informasi dari game loop. Kita bisa bikin variable run, kita isi variable true, lalu kita mau cek selama runnya bernilai true, kita kasih fps nya, kita kasih untuk kasih fps nya itu 30. Ini fps dari mana? Fps dari sini ya, 30 fps. Lalu di sini kita mau ngecek event. Jadi kita mau cek event dengan gunain kita gunain for loop. Kenapa kita gunain for loop? Karena di Pygame itu ada banyak event yang bisa diakses, seperti mouse event, keyboard event, kalau nggak salah ada juga kayak stick event, joystick gitu. For event in pygame.event.get, lalu kita cek kalau misalkan event.type-nya yaitu quit, kita mau berhenti ya, kita mau berhenti. Nah jadi ini kan game loop kita ya, ini game loop, kita komen game loop. Nah game loop itu kan bakal berjalan terus menerus ya selama kita memainkan gamenya. Nah
Nantinya ketika eventnya itu dia menerima event type quit, nah nanti baru game kita bakal berhenti gitu, bakal nge-close. Kalau enggak ya kita tetap mainin gamenya. Lalu setelah itu kita bisa update. Jadi di Jamlo kan selain dia menerima event, kita juga harus update nih, update yang ingin kita tampilkan ke game kita. Sebab kita bisa gunain pygame.display.flip buat nge-update game kita. Lalu terakhir, kalau misalkan kita ada kelar, misalkan game loopnya dia sudah berhenti di sini, kita mau quit. Jadi kita tulis pygame.quit. Oke, ini adalah contoh setup sederhananya. Kita bisa jalanin Flappy. Dan ini dia contoh aplikasi Pygame kita. Ini dia captionnya, Flappy Bird Clone ya, yang tadi kita atur di sini. Dan ini layarnya 480 kali 600. Masih gelap, masih tidak ada apa-apa. Dan nantinya kita akan melanjutkan ke video selanjutnya. Kita akan bikin player. Oke. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.